Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Saya Nada Febianti dengan NPM 2317061030, jurusan Biologi Terapan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Lampung. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang nutrigenomik, yaitu bagaimana pola makan dapat mempengaruhi ekspresi gen dan kesehatan tubuh kita. Topik ini penting karena banyak penyakit degeneratif seperti diabetes, obesitas, dan penyakit jantung ternyata berkaitan erat dengan interaksi gen dan nutrisi. Melalui kampanye sehat ini, saya berharap kita semua bisa lebih sadar bahwa pola makan bukan hanya soal kenyang, tetapi juga tentang bagaimana makanan berkomunikasi dengan gen kita. Pertama-tama, mari kita bahas tentang pengertian nutrigenomik. Nutrigenomik adalah ilmu yang mempelajari efek makanan dan minuman yang kita konsumsi terhadap respon gen di dalam tubuh. Contohnya ketika ada dua orang kembar, A memilih mengonsumsi makanan dengan tinggi sayur, sedangkan B memilih konsumsi makanan yang rendah sayur. A yang mengonsumsi makanan yang tinggi sayur akan mengaktifkan lebih banyak gen yang berperan dalam proteksi sel kanker dibandingkan pada B. Dan pada makanan yang tinggi gula, A yang mengonsumsi makanan yang rendah gula cenderung lebih sedikit mengaktifkan respon terhadap peradangan sel dibandingkan B yang mengaktifkan lebih banyak peradangan pada sel. Artinya, makanan yang kita konsumsi setiap hari dapat mempengaruhi risiko munculnya penyakit, proses penuaan, serta status kesehatan jangka panjang. Setiap individu memiliki variasi genetik yang berbeda, sehingga respon tubuh terhadap makanan juga bisa berbeda-beda. Zat gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral berperan sebagai sinyal molekuler yang dapat mempengaruhi regulasi gen. Sebagai contoh, konsumsi lemak jenuh berlebih dapat mengaktifkan gen yang berperan dalam peradangan dan penumpukan lemak. Sebaliknya, asam lemak tidak jenuh seperti omega 3 mampu menekan ekspresi gen proinflamasi dan meningkatkan gen yang berperan dalam perlindungan sel. Hal ini membuktikan bahwa pemilihan makanan sehari-hari secara langsung berdampak pada mekanisme molekuler dalam tubuh. Dari penjelasan tersebut, kita bisa melihat bahwa pengaruh makanan terhadap gen bukan hanya soal teori, tetapi dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki kecenderungan genetik terhadap diabetes perlu lebih memperhatikan jenis karbohidrat yang dikonsumsi. Pemilihan karbohidrat kompleks seperti nasi merah, oatmeal, dan umbi-umbian dapat membantu mengatur ekspresi gen yang berperan dalam metabolisme glukosa. Begitu pula pada individu dengan riwayat penyakit jantung, konsumsi lemak sehat dapat membantu menekan gen yang memicu peradangan dan melindungi fungsi pembuluh darah. Asam lemak memiliki peran penting dalam nutrigenomik, terutama dalam menjaga kesehatan genetik. Asam lemak jenuh jika dikonsumsi berlebihan dapat meningkatkan resiko resistensi insulin dan penyakit kardiovaskular. Sementara itu, asam lemak tidak jenuh seperti omega 3 dan omega 6 berperan dalam mengatur ekspresi gen, menurunkan stres oksidatif, dan menghambat proses inflamasi. Sumber asam lemak sehat antara lain ikan laut, alpukat, kacang-kacangan, dan minyak zaitun. Selain asam lemak, terdapat zat gizi lain yang juga berperan penting dalam menjaga kesehatan genetik. Mikronutrien seperti vitamin dan mineral memiliki peran sebagai pengatur berbagai proses molekuler di dalam sel. Vitamin C dan E berfungsi sebagai antioksidan yang melindungi DNA dari kerusakan akibat radikal bebas. Sementara itu, mineral seperti selenium dan zinc berperan dalam aktivasi enzim dan protein yang berfungsi menjaga kestabilan ekspresi gen. Mikronutrien dapat ditemukan dalam berbagai jenis makanan, seperti sayuran dan buah-buahan yang kaya vitamin dan mineral, daging dan ikan yang kaya akan protein, kacang-kacangan dan biji-bijian yang kaya serat,
serta pada produk olahan susu yang kaya akan kalsium dan vitamin D. Penerapan nutrigenomik sangat berpotensi dalam mencegah penyakit degeneratif. Contohnya, pada diabetes mellitus tipe 2, pola makan tinggi serat dan rendah gula sederhana dapat membantu mengatur gen yang terlibat dalam metabolisme glukosa. Pada obesitas, pengaturan asupan lemak dan energi dapat menekan gen penyimpanan lemak. Sedangkan pada penyakit jantung, konsumsi antioksidan dan lemak sehat dapat melindungi ekspresi gen yang menjaga fungsi pembuluh darah. Dengan demikian, nutrigenomik mendukung konsep pencegahan penyakit melalui pola makan yang lebih potensial. Melalui pemahaman nutrigenomik ini, kita diajak untuk lebih bijak dalam memilih makanan. Pola makan sehat tidak harus mahal, tapi harus seimbang dan sesuai kebutuhan kita. Mulailah dengan mengurangi konsumsi makanan tinggi gula dan lemak jenuh, memperbanyak makanan sayur, buah, dan sumber lemak sehat, menerapkan gaya hidup aktif dan seimbang. Perubahan kecil dalam pola makanan dapat memberikan dampak besar terhadap kesehatan genetik kita di masa depan. Pada animasi video tersebut, ditunjukkan bahwa aktivitas fisik yang teratur, tidur yang cukup, serta pengelolaan stres yang baik dapat mendukung kerja gen yang berperan dalam metabolisme dan sistem imun. Sebaliknya, gaya hidup yang tidak sehat seperti kurang tidur dan stres berkepanjangan dapat mengaktifkan gen yang berkaitan dengan peradangan. Sebagai penutup, nutrigenomik membuktikan bahwa makanan adalah salah satu kunci utama dalam menjaga kesehatan sejak tingkat genetik. Dengan memahami hubungan antara nutrisi dan gen, kita dapat mencegah penyakit sebelum muncul. Semoga kampanye sehat ini dapat meningkatkan kesadaran kita semua akan pentingnya pola makan berbasis ilmu pengetahuan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Aku adalah jantung, aku suka makan ubi jalar. Aku paru-paru, aku suka makan buah pir. Aku adalah otak. Aku suka makan kacang walnut. Aku usus besar, aku suka buah apel. Aku adalah ginjal. Aku suka makan kedelai hitam. Aku adalah gigi, aku suka makan buah kiwi. Aku adalah lambung. Aku suka makan ubi Cina. Aku adalah pembuluh darah. Aku suka makan brokoli. Aku adalah kulit. Aku suka makan tomat. Hidup sehat itu mudah. Cukup ingat makanan kesukaan kami.